Bapak polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, seperti Sofkatul Al-Hayat, Al-Mayat ini, kita wajib berperang memerangi orang-orang seperti ini. Maka saya Al-Fakir Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Tangkap? Hah? Bisa kamu menangkap saya? Hah? Menakem Ali ini loh, sudah berkali-kali ini sampai sekarang nggak nangkap-nangkap saya nih. Gimana nih? Hah? Menakem Ali bahkan mendatangkan kita koordinasi semua pengacara dari Sabang sampai Merauke, videonya sama dirinya. Kita akan koordinasi pengacara Sabang dan bayangin untuk seorang Sofia Al-Hayat kita membutuhkan 100 pengacara, luar biasa. Bahkan di dunia Anda mencaci maki keturunan Rasulullah, jangan pernah berharap nanti di akhirat Anda akan berkumpul. Jangan pernah berharap nanti di akhirat Anda akan berkumpul. Selisih antara surganya para habaib apa dengan surga kita itu selisihnya 700 tingkat, 700 tingkat, 700 tingkat, 700 tingkat, 700 tingkat. Setiap satu tingkatan menuju tingkatan selanjutnya, andaikan kita berjalan, itu jaraknya 500 tahun. Jadi kalau di dunia Anda tidak pernah kenal dengan para haba. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Waduh. Wifi. Kasihan kali nasib kau. Ya sudah mati-matian engkau membela para Habib dengan mengatakan bahwa jarak surganya Habib dengan umat yang biasa itu 700 tingkat, bahkan dalam kalau perjalanan jauhnya sekitar 500 tahun kalau saya nggak salah tadi. Kok segitu amat sih engkau menjilat-jilat para Habib ini? Ya itulah kawan-kawan, ketika mereka tidak bisa lagi mengkonsumsi kebenaran, ya maka itulah yang terjadi kepada mereka. Dan rupanya Gus Wafi ini sedang menyerukan, bahkan mengata-ngatai bahwa Sofiatul Al-Hayat sebagai Sofiatul Al-Mayat, ya kawan-kawan. Saking kesal dan bencinya dia kepada Sofiatul, bahkan dia memerintahkan seluruh umat Islam untuk mencari Sofiatul dan menghukum Sofiatul seberat-beratnya. Jadi ceritanya ini main keroyo kawan-kawan ya. Saking mereka stres, saking mereka depresi, saking mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa ya kan. Makanya bersyukur sekali. Ya mereka itu Sofiatul Edi sudah di luar negeri. Berani ada di Indonesia, pasti mereka akan jadi mayat kawan-kawan. Karena memang ajaran mereka ajaran kebencian, ajaran kedengkian, ajaran iri hati. Jadi hanya mereka yang boleh untuk menghina-hina agama Kristen. Dan mereka mendalilkan itu sebagai dakwah gitu kan. Tapi ketika ajaran mereka ditunjukkan data, fakta dan bukti, ya mereka mengatakan ini penistaan agama. Begitu munafiknya kawan-kawannya. Saya harap Anda bantu viralkan ini ya. Jadi manusia ini manusia munafik, ya, manusia yang memang sudah dipenuhi dengan ajaran kebencian, maka di dalam diri mereka itu benar-benar bergelora ya. Setan betul-betul sangat senang hidup bersama-sama dengan mereka, dan hati pikiran mereka sudah dikuasai oleh iblis. Oke Sobat Waras, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras tentunya. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Yesus telah bangkit
dari kematiannya hidup kembali. Tidak ada satu pribadi pun manusia yang setelah mati 3 hari lalu bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Makanya jangan mau percaya kepada orang yang mati dan jadi bangkai, ya, dan tidak bangkit-bangkit lagi. Tetapi percayalah kepada Yesus yang sudah bangkit, artinya dia mengalahkan maut. Dan dia mengatakan, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Yesuslah satu-satunya tokoh pribadi yang berani berkata demikian. Jangan percaya kepada nabi-nabi palsu, nabi-nabi cabul, nabi-nabi yang mengajarkan kebencian, membunuh untuk surga. Itu semua ajaran iblis, ajaran setan, kawan-kawan. Ya, terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa ya untuk terus dukung Pavel, pelayanan Pavel di pedesaan ya. Saat ini kita masih membutuhkan dana untuk penyelesaian rumah ibadah. Anda bisa support Pavel melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Yang Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan kita coba kita lihat ya beberapa komentar netizen terkait dari video Gus Wifi ini kawan-kawan. Ya, Gus Wifi kala debat lapor. Sofiatul dalam lindungan Tuhan Yesus. Ya, bulan kemarin Gus Wifi kala debat dengan Bu Sofiatul Al-Hayat. Sekarang keluar-keluar nangkap Bu Sofiatul. Tuhan yang akan menjaga dan melindungi Bu Sofiatul. Semangat Kak Sofi dan Bang Edis. Tetap semangat terus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Gus Wifi keok ngamuk. Edis TV adalah pengecut. Ya, biarin di TikTok. Gak berani debat terbuka. Aduh. Ya, itulah kawan-kawan ya. Manusia-manusia yang tidak bisa melihat kebenaran ya. Kami Maluku Nasrani di belakang kamu Mbak, maju ya, jangan takut, kata Yesus Immanuel bersama. Gus Wifi ini dia koar-koar ya, kuat ya, dia juga yang merengek kuat. Ya, Muslim merasa malu karena Sofiatul dan Edis TV membongkar kebohongan. Gimana kalau Sofiatul dan Edis debat sama-sama dan tasik ya. Itu kawan-kawan komentar netizen ya. Ini video ini sudah di like oleh 10.000 orang ya, yang komen 3.000, bahkan yang share sudah 300 lebih orang, dimuat oleh Immanuel ya. Silakan kawan-kawan, gimana komentar Anda untuk menanggapi manusia-manusia pengecut, manusia-manusia yang yang kalau kalah mainnya halal darah, kalau kalah mainnya lapor, kalau kalah mainnya tangkap ya. Itulah ciri-ciri manusia-manusia pengecut. Oke, terima kasih semuanya. Salam waras, God bless and bye-bye. Salam. Oke, Sobat Waras, inilah kondisi terbaru ya, rumah ibadah yang kita bangun. Jadi tinggal ya pengecetan dan juga plafon ya, plafon bagian atas itu belum bagian luar ya, yang juga mau kita kerjakan. Ini ya kawan-kawan kondisinya. Ini sudah kita pakai untuk ibadah ya, karena bagian dalamnya sudah bisa dipakai ibadah, tinggal bagian plafon di bagian luar ini, bagian luar yang belum.